Saya akan berdoa buat setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini dengan segala kelelahan kami, dengan segala pergumulan kami, dalam segala tantangan hidup Tuhan dan juga zaman, kami mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh dipertemukan dengan kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini Tuhan boleh adakan buat setiap kami. Kami mohon pimpinan pada Tuhan, sertai persekutuan malam hari ini. Kiranya setiap kami Tuhan mendapat kasih karunia untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami tidak mudah diombang-ambing dengan pemikiran-pemikiran dan juga perkembangan zaman. Kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan tolong setiap pribadi kami lepas pribadi. Agar kiranya firman Tuhan boleh mengembalakan hidup kami, sehingga kami tidak mudah disesatkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami tidak akan goyah, sebab kami berdiri di dalam kebenaran-Mu. Tuhan tolong kami yang lemah, yang tak berdaya, tanpa penggembalaan daripada Sang Gembala Agung kami, yaitu Kristus, yang dimana telah menjadi firman di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, diberkatilah kami pada malam hari ini oleh kepada kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang hidup itu hadir di tengah-tengah kami. Dan pujilah nama Tuhan, biarlah setiap kami boleh semakin hari mengenal Kristus dalam kebenarannya. Ajar kami Tuhan untuk berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk mencintai firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Yang biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, baik, kita akan melanjutkan kembali di dalam Kejadian 50 ayat 1 nanti sampai ayatnya yang ke-26. Tapi saya akan coba pecah ya menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu ayat 1 sampai 14 ya. Bagian pertama ayat 1 sampai 14. Kita akan baca silih berganti. Saya ganjil, Bapak Ibu genap ya. Jadi Kejadian 50 ayat 1 sampai 14. Kejadian 50 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikian lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari istana Mesir. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iringan itu sangat besar. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela,
yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Oke, ini akhir hidup daripada Yakub terlebih dahulu. Nanti setelah itu akhir hidup daripada si Yusuf. Ya, kita lihat akhir hidup daripada Yakub. Ketika itu Yakub telah menutup usianya ketika dia minggu lalu kita sudah bahas memberkati 12 yang nanti menjadi suku Israel atau anak-anaknya. Nah, pada waktu itu dia memejamkan mata lalu dia berbaring dan meninggal. Lalu Yusuf yang pada saat ini kita melihat bahwa dia menangisi begitu rupa, ini disoroti bahwa Yusuf menjadi pribadi yang disoroti di dalam bagian ini. Ya, kalau kita melihat di dalam Keluaran 50 ini ayat 1 sampai 14 tadi yang sudah kita baca, maka kita akan menyoroti anak-anak yang lainnya tidak terlalu disorot, tetapi Yusuf yang disorot. Ya, jadi kita mengetahui bahwa Yusuf sangat peduli atau berbakti kepada orang tuanya, bukan hanya pada saat orang tuanya hidup, tetapi pada saat juga orang tuanya meninggal atau mati. Yusuf yang mengurusi ini semua. Seringkali kita di dalam hidup, kadang waktu mati kita baru buru-buru ngurusin ya. Semua mau kasih yang terbaik gitu ya. Datang, beli ini, ngurusin itu. Ya kayaknya ingin berbakti kepada orang tua gitu ya. Pada waktu di rumah duka kadang kita sering kali lihat gitu ya. Waduh, itu semua keluarga kayaknya ingin memberi yang terbaik buat orang tuanya. Ingin kasih sesuatu yang terbaik buat orang tuanya. Apalagi misalnya kalau dengan adat lain gitu ya, mungkin ada makanan ayam entah babi atau apa gitu ya yang dipersembahkan, itu semua kasih yang terbaik gitu ya. Tetapi pertanyaannya, sayangnya orang yang sudah mati nggak bisa makan itu cunyuk yang terbaik gitu ya. Nggak bisa makan lagi ayam arak yang terbaik gitu loh. Kemana aja pada waktu masih hidup. Seringkali pada waktu saya diundang, bukan diundang ya, maksudnya saya pernah diberi kesempatan untuk melayani di rumah duka gitu ya. Seringkali saya lihat, saya perhatikan gitu ya. Kadang ada kan saudara dari keluarga yang cerita gitu ya. Kadang penuh dengan kemunafikan ya. Kalau kita mau mengetahui ya, dari pihak keluarga gitu ya. Jadi itu kadang pas begitu meninggal baru akan peduli kepada orang tuanya. Ya kan? Tapi pada waktu dia masih hidup, orang tua masih hidup, semuanya apa kabar gitu loh. Susah sekali gitu ya. Nah, ini menjadi cermin bagi setiap kita. Tidak dengan Yusuf. Yusuf selagi masih hidup, ayahnya ya, Yakub masih hidup, dia melayani baik-baik Yakub. Pada waktu Yakub sudah memejamkan mata untuk sampai selama-lamanya, dalam hal ini kematian Yakub, Yusuf mengurusi begitu rupa. Ini PR bagi setiap kita ya. Kadang saya pikir ya, kalau misalnya suatu kali nanti gitu ya, kita meninggal gitu ya. Kadang saya pernah bilang ya, udah lama sama anak saya nih, kalau saya meninggal gitu ya, nggak usah terlalu berlebihan nangisin segala macem gitu ya. Jadi pada waktu masih hidup mau layanin denger-denger gitu ya. Nanti karena nanti udah mati juga percuma. Saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa denger toh. Bener ya? Percuma ya kan? Selesai. Enggak, maksudnya waktu udah nggak ada gitu loh. Udah nggak ada waktu dan percuma saja ketika diberikan misalnya persembahan apa, makanan yang terbaik gitu ya. Pakai jas yang terbaik gitu ya, baju yang terbaik semua gitu. Ya nggak bisa juga gitu loh. Buat apa kan gitu kan? Fana. Tapi bukan berarti akhirnya kalau begitu mati diemin aja. Nggak gitu maksud saya. Artinya baik hidup maupun mati, jangan sampai pada waktu mati saja kita mau bergerak gitu kan untuk memberi yang terbaik. Padahal pada waktu itu yang bersangkutan tidak pernah bisa menikmati. Betul? Tapi seringkali kita kebalik toh. Karena apa? Ada mitos. Pada waktu ngurusin orang tua mati atau orang mati, itu ada rejeki gitu loh. Ada mitos yang demikian Bapak Ibu ya. Itu kalau peti mati, itu rebutan beli Bapak Ibu. Untuk nyumbang buat orang lain. Karena ada rejekinya. Tapi kan latar belakangnya karena saya dapat sesuatu. Ini nggak beres sebenarnya. Kalau motifnya demikian. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang Kristen gitu loh.
Bukan berarti nanti kalau mati biarkan saja. Bukan, artinya selagi hidup yang harus kita kejar. Karena ada kesempatan ketika kita kasih yang terbaik, orang tersebut menikmatinya. Ketika kita beri yang terbaik, orang tersebut bisa melihatnya, bisa merasakannya. Ini yang kita perlu. Ini yang mereka bisa rasakan dan nikmatin, kita nggak kerjakan. Yang orang ini nggak bisa rasakan dan nikmatin, kita mau kerjakan. Rebutan lagi ngerjainnya. Gue beli peti mati misalnya kan. Karena ada rezeki nantinya. Tapi pada waktu orang tuanya hidup, jangankan peti mati gitu kan. Susah sekali keluarin duit semuanya gitu ya. Banyak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya berharap kalau kita tahu iman kekristenan, kita belajar dari Yusuf. Hidupnya dan matinya Yusuf beri yang terbaik. Ini tadi kita lihat bahwa dirempah-rempahi Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu zaman Mesir, zaman dulu gitu ya, bahwa kalau kita lihat nih Bapak Ibu, kan ada yang namanya sekarang makeup mayat ya. Tahu ya makeup mayat ya. Jadi mayat kalau sudah meninggal terus di make upin. Nah, ini sebenarnya dari zamannya Yusuf, merempah-rempahi. Jadi pada waktu itu ada di Mesir itu jago sekali untuk menata. Pada waktu itu kan dimumikan ya, dimumikan. Jadi kelihatan seperti tidak mati. Maksudnya didandanin, fresh, disegerin gitu ya, dirempah-rempahin. Jadi didandanin bener-bener kayak semua Firaun gitu ya. Itu dimumikan bener-bener seperti tanda petik ya, tidak mati, kelihatan segar. Maka dirempah-rempahin sekian lama. Ini mulai dari sini. Makanya pada waktu kita melihat sekarang saat ini, kita ke rumah duka, ada makeup mayat gitu ya. Itu sama pada waktu zamannya Yusuf tuh, Mesir kuno, zaman dulu sudah terjadi demikian waktu mumi. Makanya sampai diturunkan segini biar kelihatannya seger fresh karena dikemumikan ya, dimumikan. Nah, ketika kita melihat bahwa sampai dirempah-rempahi sekian puluh, ini pemakaman kenegaraan Bapak Ibu ya. Bisa kebayang nggak? Yusuf, Yakub ya khususnya. Yusuf mungkin karena udah lama di Mesir. Yakub ini kan orang pendatang, dia orang asing loh. Pada waktu itu saya datang ke sini karena kelaparan gitu ya. Saya mau numpang di sini di negeri kamu yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Dia kan di sini pengen, karena saya gembala profesinya, butuh kambing domba dan ada rumput di sini. Di sana susah sekali. Kambing domba kami harus dikasih makan. Kami bukannya mau numpang nempel hidup ya, bukan ya. Tapi kami mau bekerja sebagai gembala. Kami numpang sebagai orang asing di sini, pendatang gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu, pendatang tapi kita lihat itu riuh gitu kan. Inilah pemakaman sampai orang di sana lihat, dikatakan di ayat 11 saya akan kutip lagi, ketika penduduk negeri itu orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Ahad itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Bayangkan, yang belum pernah terjadi sepertinya, yang seperti ini upacara kenegaraan lah kalau sekarang bilang ya, upacara kenegaraan. Siapa si Yakub? Dia pendatang. Kenapa sepertinya mendapat kehormatan begitu rupa? Bayangkan Bapak Ibu, nggak terfikir oleh kita. Yakub nggak pernah membayangkan bahwa kematiannya akan dibuat seperti kematian seorang kenegaraan gitu ya, kalau zaman sekarang ya, sebagai seorang pahlawan gitu loh. Bayangkan ini semua kereta kuda ya kan, tua-tua Mesir. Bayangkan istana gitu ya, orang-orang istana datang untuk perkabungannya meninggalnya Yakub, menguburkan Yakub. Bayangin nganterin Yakub nih ke liang kuburnya. Bayangkan Yakub yang sudah meninggal gitu ya. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan memberkati Yakub. Karena Yakub selama penderitaannya, pada waktu kita lihat flashback di awal-awal, dia menderita karena kehilangan Yusuf. Dia bilang apa masuk ke dalam dunia orang mati. Pada waktu itu saudara anak-anaknya yang lain ke Mesir, lalu sempat Ruben ditahan dan lain sebagainya, minta si Ruben untuk datang gitu ya, Benyamin gitu ya, untuk menjadi pembuktian gitu kan. Dia juga menderita seperti masuk ke dunia orang mati ya. Kita pernah membahas ini ya. Bayangkan ya, sekarang dia masuk ke dalam dunia kematian gitu ya, tapi Tuhan berkati kematian dia, bayangkan. Bayangkan Bapak Ibu ya.
Dia menderita seperti dalam kematian, masuk ke dalam dunia orang mati 2 kali, nggak salah dicatat di dalam Kisah ini pasal 1-50. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan memberkati kematian Yakub. Yakub pergi meninggalkan dunia yang fana ini, tapi Tuhan sambut dia. Bukan hanya demikian, ketika dia sudah tidak berdaya pun gitu ya, secara jasmani dia tidak bisa apa-apa pun, bayangkan dirayakan begitu rupa. Ya, memang Yakub nggak melihat gitu ya, maksudnya nggak merasakan keadaan dia udah mati. Tapi kalau kita misalnya gitu ya Bapak Ibu, kan dunia roh gitu ya, kalau lihat seperti itu, bayangkan sepertinya Tuhan memberikan upah gitu loh, upah yang mungkin nggak terfikirkan oleh Yakub bahwa akan sampai seperti inikah perkabungan saya gitu ya. Nanti kalau saya kadang melihat gini Bapak Ibu ya, kadang mungkin orang, ya saya belum mati gitu ya, saya belum mati. Tapi ada dunia roh yang kita percaya bahwa kita mati hanya tubuh kita, tidak dengan roh kita gitu ya. Kadang kalau nanti, suatu kali nanti kita mati gitu ya, seperti apa nanti perkabungan kita, di situ akan ketahuan tuh Bapak Ibu. Apakah dalam hidup ini Tuhan memberkati kita? Bukan berarti masalah hebatnya upacara gitu ya segala macam, tidak, tetapi berapa banyak orang-orang yang akhirnya menangisi kita karena kita pergi. Yakub ini ditangisi Bapak Ibu, bayangkan mengapa Yakub ditangisi begitu rupa. Kan kadang ada orang mati ya nggak enak nih, rame gitu kan, karena dia orang kaya ya kan. Sebenarnya kita nggak menangisi karena respect aja deh gitu kan, pernah nyumbang dia nggak enak. Tapi nggak demikian yang benar-benar berempati seberapa banyak orang yang berempati dengan kita. Bukan karena kita ada. Kadang kalau orang kaya saya nggak bisa ngukur. Karena apa? Mungkin orang kaya karena ada kepentingan uangnya gitu kan. Saya pernah disumbang sama dia gitu. Tapi sebenarnya saya nggak memiliki empati. Kita nggak bisa lihat itu. Tapi di sini bahwa orang-orang Mesir pun ikut meratapi. Bayangkan Bapak Ibu. Ini nggak sebentar loh. Nggak cuma sehari 2 hari kita kayak di Usada misalnya gitu ya, di rumah duka Jelambar misalnya, paling lama 3 hari 4 hari, bener kan? Ini bayangkan Bapak Ibu, lama sekali loh. Dirempah-rempahin aja tadi kita tahu bahwa 40 hari lamanya loh, merempah-rempahi loh. Bayangkan ya, diratapi, ditangisi, bayangkan Bapak Ibu. Mengapa demikian? Saya melihat bahwa dalam hidupnya, maka sepanjang hidupnya pada waktu Yakub di Mesir, Yakub memiliki attitude baik. Yakub berlaku baik. Kalau nanti suatu kali kalau kita ketemu ada orang meninggal lalu yang keluar, bagus deh, berkurang 1 orang jahat. Nah ketahuan ya, dalam hidupnya ngapain tuh orang, bener gak? Wah udah mati ya, waduh bagus deh. Nah itu kan ketahuan berarti hidupnya selama ini ngapain Bapak Ibu. Tapi ketika ada orang baik, orang jujur meninggal, kita tuh sangat kehilangan Bapak Ibu. Kita sangat kehilangan. Betul Bapak Ibu ya. Karena dari situ kita bisa tahu hidup seseorang pada waktu dia akhirnya mati atau akhir hidupnya seperti apa. Bagaimana komentar orang terhadap dirinya, kita akan tahu menilai hidup orang tersebut Bapak Ibu. Kita mau jadi orang Kristen seperti apa? Sekarang kita bisa menilai hidup daripada Yakub selama dia di Mesir. Walaupun Alkitab tidak menjelaskan secara detail mengenai Yakub, bagaimana Yakub tinggal. Tapi dari kematiannya, dari keratapannya, dari upacara yang diadakan oleh Mesir gitu ya, kepada Yakub, memperlakukan Yakub sedemikian, kita tahu bagaimana hidup Yakub. Benar ya Bapak Ibu ya? Kadang nih Alkitab kalau kita nggak renungkan, kita nggak bakalan bisa tahu. Bukan tebak-tebakan loh. Karena Alkitab harus benar-benar kita renungkan. Jadi kita tahu bagaimana Yakub hidup selama ini. Di Mesir khususnya. Bayangkan Bapak Ibu. Saya nggak terfikir ya bahwa maksudnya akhirnya saya juga rindu ya. Saya rindu loh. Kalau kita nanti suatu kali mati Bapak Ibu ya. Semua orang nangisin kita karena berasa bahwa aduh dia udah baik, jujur gini. Aduh sampai seperti itu, empati loh. Bukan karena kita orang kaya gitu ya, bukan. Benar Bapak Ibu. Kadang kita melihat ya, sedih juga ya, waktu COVID ya. Orang-orang yang mati waktu COVID, sedih sekali loh. Nggak bisa didatengin. Ya kan? Kita mau berempati pun susah loh, nggak ada yang ketahuan sekarang.
ada juga baguslah dia mati, ada juga gitu ya, nggak ketahuan juga gitu ya. Yang baik yang benar kita nggak bisa tahu karena COVID pada waktu itu. Tapi kasihan sekali pada waktu ini, saya bukannya ini ya mendeskripsikan cara meninggal seseorang, tidak. Tapi artinya sedih sekali ketika di Itali Bapak Ibu, itu kuburan massal loh. Saking banyaknya mayat setiap hari berkelimpangan datang, kuburan nggak bisa, capek ngurusin peti segala macam, gali kuburan massal, masukin rame-rame kubur. Bayangkan Bapak Ibu, sedih ya. Kadang saya pikir sedih loh, dikubur dengan cara demikian. Ya, kadang saya pikir sedih sekali. Kalau saya suatu kali mati karena begitu, aduh, ya nggak enak ya. Walaupun kita nggak ngerasain, benar nggak? Tapi kita pengen sepertinya mendapat satu penghargaan terakhir gitu ya, bukan untuk kitanya yang meninggal, tidak. Tapi bagaimana akhirnya Yusuf, Yakub gitu ya, hidup di dalam kehidupannya, akhirnya melihat bahwa Yusuf pun dihormati, ya. Karena Yusuf ini juga orang yang akhirnya berbakti ketika dia minta izin. Siapa Yusuf? Lama lu pergi lu untuk ngurusin ayahnya lu. Gimana nih kerjaan di Mesir, Sup? Lu tinggalin, wah gua rugi nih. Ya kan? Kan lu pimpinan nih, berantakan nih kerjaan lu, tinggal nih. Tapi Firaun memberikan izin, bayangkan Bapak Ibu. Izinnya itu bukan sehari dua hari, mereka harus berangkat gitu loh. Enggak cuma satu malam datang nyampe, tidak. Dan juga Firaun punya resiko, jangan-jangan misalnya pada waktu izin itu Yusuf keluar gitu ya, minta izin untuk menguburkan, dia bisa juga nggak balik. Mungkin dia akan menetap di sana gitu loh. Nah ini saya rugi nih, Firaun rugi kalau kehilangan Yusuf toh. Benar gak? Dia beresiko loh. Beresiko untuk melepaskan Yusuf. Ntar nyari Yusuf gimana? Gimana kalau Yusuf di jalan kenapa-napa? Ya toh? Makanya pada waktu itu ada kereta kuda dan lain sebagainya, itu juga seperti upacara kenegaraan gitu loh. Jaga nih Yusuf, jaga keluarganya, jaga diri Yusuf. Bayangkan Bapak Ibu ya, menarik ya. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, di dalam pekerjaan kita totalitas berorientasi pada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dalam kematian pun gitu ya, seperti Yakub, kita tahu bagaimana Tuhan memberkati Yakub di dalam kematiannya. Dengan cara perlakuan Firaun terhadap keluarga Yakub. Menarik ya Bapak Ibu ya. Kita pengen nanti suatu kali kita hidup kita, mati kita pun gitu ya, kita benar-benar seperti ini ya. Amazing ya. Maksudnya luar biasa, saya lihat bahwa wah, pengen sekali orang mengenang kita, orang mengingat segala kebaikan apa yang kita berikan, cinta kasih kita kepada orang, sehingga dia meratapi begitu rupa. Kita rindu loh ya, dikenang dengan yang baik, betul ya. Jadi suatu kali nanti kita, makanya hidup kita nih menjadi bagian bagaimana nanti closing hidup kita. Jadi hidup yang ada pada saat ini yang kita miliki, pakai dengan benar-benar Bapak Ibu. Pakai dengan sungguh-sungguh, nanti pada waktu finalnya, nah di situ akan ketahuan, ya, akan ketahuan. Orang yang belaga baik gitu ya, akan ketahuan juga. Karena waktu masih hidup kita nggak berani ngomong, ya kan. Pas udah mati baru, wah bagus deh, dia orangnya gila tuh, gitu kan. Misalnya gitu ya, wah kita ngomong dikit mah hilang kita besok, misalnya gitu kan. Begitu orangnya mati baru tuh ketahuan tuh, baru berani ngomong, ngerti gak? Karena jadi selama ini takut sebenarnya, bukan respect sebenarnya. Nah ini bahaya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian kedua, yaitu ketika Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ini bagian menarik lainnya. Di ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan baca yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Keluaran 50 ayat 15 sampai 21. Jadi nanti Bapak Ibu baca dulu. Yang ganjil 15, lalu saya 16 sampai ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendengar kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf,
Sebelum ayahmu mati ia telah berpesan, Beginilah aku telah mengatakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab beginilah agar di Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung kawanmu dan bahkan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi saudara-saudara yang jahat itu gitu ya, dia sudah ketakutan ya. Tapi pada waktu mereka berbuat jahat, mereka nggak takut. Tapi pada waktu kejahatan itu akhirnya apa yang dia tabur, dia tuai. Maka yang dia tabur, waktu dia tabur kejahatan, dia nggak takut. Tapi pada waktu dia akan tuai kejahatan, dia takut tuh. Ya kan? Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Aneh ya. Berani tabur jahat, waktu tabur jahat nggak takut. Tapi sekiranya, wah sekarang kita akan menuai kejahatan, takut Bapak Ibu. Bayangkan. Kalau begitu ngapain kau tabur kejahatan? Harusnya kan gitu. Tapi seringkali kita dalam hidup Bapak Ibu ya, kita kadang melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak benar itu kita kadang berani. Tapi begitu dapat konsekuensinya, kita nggak mau. Kita kadang nggak fair tuh kita sebenarnya. Benar nggak? Yang nggak fair kan kita. You tabur begini, you tuai begini dong. Berani dong. Jangan maunya sentil orang gitu ya, disentil balik marah gitu loh. Jangan maunya cubit orang, dicubit marah gitu loh. Lah kan kamu yang tabur cubit. Sekarang kamu yang dapat cubitan kok kamu marah gitu ya. Banyak orang gitu ya. Mau nyubit tapi nggak mau dicubit. Mau pukul tapi nggak mau dipukul. Benar ya? Seringkali banyak orang demikian. Orang ini takut sekali. Kalau kita takut menuai kejahatan, maka takutlah kita juga melakukan kejahatan. Harusnya demikian. Kadang kita melihat bahwa Tuhan tidak adil. Ini Tuhan tidak adil misalnya. Yang jahat Tuhan ampunin. Bayangkan Bapak Ibu. Seringkali kita bilang adilnya kita dengan adilnya Tuhan beda ya. Kita pengen kan kalau orang melakukan kejahatan, maka hukum, ya kan? Kalau bukan kita yang kena, kita bilangnya hukum. Tapi kalau kasusnya kita yang kena, ampuni. Maunya gitu ya. Nggak fair ya kita ya. Jadi siapa yang nggak adil gitu ya. Waktu Tuhan vonis misalnya gitu kan. Wah dia bersalah gitu kan. Tuhan dia bersalah gini di depan hakim gitu ya. Lalu hakimnya bilang, oke, ampuni. Wah nggak bisa dong. Nggak adil dong kalau kayak gitu. Kita ingin vonis dia. Tapi begitu korbannya kita. Wah secara ini kamu salah gitu kan. Tuhan ampuni saya. Kita pengen hakim ampuni kita. Tapi untuk orang lain, kita pengennya hukum dia. Bayangkan Bapak, yang gak adil siapa? Saya yang gak adil, betul ya? Manusia seringkali gak adil. Kita yang seringkali gak adil. Kalau korbannya orang lain gak apa-apa. Tapi kalau itu terjadi pada diri saya, no, nanti dulu Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Bayangkan ya, kita ini seringkali yang menjadi Tuhan atas diri kita. Saya yang menentukan berhak dihukum atau tidak, berhak diampuni atau tidak. Saya yang tentukan. Jadi sayalah hakim itu sebenarnya. Celaka Bapak Ibu ya. Ini kita hakim atas diri kita sendiri. Kalau bukan saya, harus dihukum. Gak boleh diampuni orang itu. Misalnya gitu ya. Tapi begitu kita yang kena, kita pelakunya, orang kayak gini harus diampuni. Karena saya pelakunya. Betul Bapak Ibu ya?
Yang jadi hakim gak adil itu kita sebenarnya, bukan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi keliru di dalam konsep kita berpikir, Bapak Ibu ya. Kita takutlah kalau kita tahu kejahatan itu mengerikan, kita tidak mau menuai kejahatan, takutlah waktu kita melakukan kejahatan. Takutlah waktu kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Takutlah akan itu. Kalau kita tahu kita nggak mau nuai segala yang buruk dalam kehidupan kita, takutlah waktu menjalankan kehidupan, waktu kita mau melakukan sesuatu yang tidak benar. Pikir 5 kali sampai 6 kali, bahkan 7 kali pikirlah. Supaya takut, benar-benar takut Bapak Ibu. Saudara-saudaranya pengen pukul tapi nggak mau dipukul. Takut dengan kejahatannya sendiri. Bayangkan, akhirnya mereka mencoba untuk gimana menstrategikan ini. Yuk bilang dong, papanya berpesan. Ya lihat ya, papanya Yakub udah nggak ada. Suruh orang sampein, bilang. Pakai nama papanya. Pakai nama Yakub. Papa dulu waktu masih hidup bilang nih, ampuni mereka, Yusuf ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, mereka bikin satu narasi membangun itu. Sampai segitunya mau minta diampuni Bapak Ibu. Nggak berani mengatasnamakan diri dia, mengatasnamakan ayahnya. Karena orang yang sudah melakukan kejahatan, sesungguhnya mereka pun tidak pantas untuk mengatasnamakan dia untuk menerima pengampunan Bapak Ibu. Saya pelakunya. Tapi di sini saya melihat bahwa saudaranya itu bertobat ya. Maksudnya dia mengembalikan konsep. Dia jahat. Dia sudah melakukan kejahatan. Dia nggak pantas sebenarnya menerima, minta maaf atas nama diri dia sendiri yang pelaku kejahatan itu. Dia sadar. Maka dia katakan bahwa kami sujud di serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Bayangkan, langsung tersungkur jadi budak Bapak Ibu. Saudara-saudara sadar bahwa dia nggak pantas untuk mengatasnamakan diri dia sebagai pelaku kejahatan lalu minta maaf gitu ya, minta ampun semudah itu gitu loh. Sadar, posisikan saya menjadi budak saja. Bayangkan Bapak Ibu ya. Udah menyerahkan diri sebagai budak. Udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bukan milik kita lagi. Sekarang kita orang ini milik kamu Yusuf. Jangan binasakan kami, jangan matiin kami. Jangan perlakukan kami seperti kami memperlakukan kamu. Kira-kira demikian ya. Yang niatnya mau dibunuh, betul? Niatnya kan mau dibunuh toh. Jangan bunuh kami lah kira-kira gitu. Bayangkan Bapak Ibu. Di sini kita juga harus belajar bahwa kalau dari sisi saudara-saudaranya, kita juga harus sadar. Waktu kita menjadi pelaku akan kejahatan, kita pun sebenarnya harus tersungkur pun kita juga nggak pantas kita minta ampun sama Tuhan. Maka yang bisa apa? Tuhan ini aku, pakai hidupku. Betul Bapak Ibu ya? Maka saudara-saudara sadar bahwa ini aku menjadi budakmu sekarang hidupku. Bukannya aku lagi, melainkan milik kamu Yusuf. Sama seperti kita orang berdosa ketika kita nggak pantas sebenarnya menerima pengampunan itu karena kita sudah berdosa, maka kita datang di hadapan Tuhan sebagai hambanya Tuhan untuk mengabdi. Tuhan ini sekarang saya adalah milikmu Tuhan. Dengan demikian kita nggak boleh melakukan kejahatan lagi. Dengan demikian kita tidak boleh melakukan keberdosaan lagi. Harusnya demikian Bapak Ibu. Tapi yang terjadi tidak. Karena kita memandang kekristenan atau salib Kristus begitu murahan. Gratis cuma-cuma dan kita remehkan. Remehkan dengan cara apa? Kita menganggap Tuhan itu kan kasih. Kemarin waktu Jumat kita bahas ya Bu Inta ya. Seringkali orang jatuh dalam dosa, berlindung di dalam kita ini masih manusia yang daging. Kita ini masih injak bumi. Waktu kita lakukan keberdosaan, kita minta ampun, mohon Tuhan tolong, kita masih manusia. Masih pakai tubuh jasmani. Masih ada kedagingan, Tuhan ampuni. Padahal sering kali begitu kita. Artinya apa sebenarnya? Kita tidak mau menuntut diri kita untuk lepas daripada keberdosaan. Kita ingin tetap berada di dalam budak dosa. Bagaimana dengan kita mengabdi kepada Tuhan? Kalau begitu. Kita pengennya jadi budak dosa. Padahal Tuhan sudah lepaskan itu. Kamu bisa tidak berdosa.
Tapi kenapa kamu mau terus berdosa? Kenapa kamu mau terus taat kepada kedaginganmu? Bayangkan Bapak Ibu, mengerikan ini. Kita harus sadar bahwa ketika sebenarnya kita juga mau minta nggak ada pantas-pantasnya, nggak layak banget, sangat nggak ada atribut yang melekat dengan kita nih yang bisa akhirnya Tuhan memberikan pengampunan. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada manusia berdosa itu. Tidak ada satu titik pun atribut yang akhirnya Tuhan bisa memberikan satu pertimbangan diampuni kita. Kalau bukan karena Kristus. Harusnya perkataan kita sama seperti saudara-saudari. Bahwa kami ini adalah hambamu, budaknya Tuhan gitu loh. Hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus. Harusnya demikian. Kalau kita punya konsep ini, maka kita bisa menanggalkan kedagingan kita. Kita bisa melawan segala bentuk kedagingan atau keberdosaan. Karena apa? Kita milik Tuhan. Jadi yang Tuhan suruh, itu yang kita kerjakan. Harusnya demikian Bapak Ibu. Jadi orang Kristen. Kalau kita menyatakan diri kita sebagai orang Kristen, kita sebagai budaknya Kristus, tanda petik ya. Maka Tuhan bilang, jangan ini, kita harusnya ikut jangan ini. Harusnya kan gitu. Tapi seringkali kita enggak. Berarti apa? Kita sebenarnya lawan Tuhan. Seringkali kita terus lawan Tuhan. Lawan Tuhan. Enggak mudah Bapak Ibu ya. Tapi dari peristiwa ini saya melihat ada satu kekayaan yang kita bisa nikmati Bapak Ibu. Keindahan bagaimana Tuhan nyatakan kebenarannya. Yuk kita sadar dulu. Bahwa kita tuh enggak ada kepantasan apapun yang harus mendapat pengampunan daripada Tuhan. Kita bersyukur Kristus datang dan menjadi perantara buat kita. Nanti kita akan menjelang Natal ya. Dengan tema nanti palungan Bapak Ibu ya. Nanti saya akan kaitkan palungan, gembala, dan orang Majus. Orang-orang Majus. Ada palungan, ada gembala, ada orang-orang Majus. Nanti tanggal 17 Desember yang akan datang gitu ya. Ini kayak preview dulu ya. Iklan yang 1 bulan yang akan datang gitu ya. Oke, kita lihat lagi di ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inilah pengganti Allah. Wah, ini menarik Bapak Ibu ya. Menarik loh. Posisinya Yusuf ini memiliki power ya. Dia punya power. Dan lu udah tahu lu salah. Udah ada confess, ada pengakuanmu gitu kan. Sekarang saya yang punya kuasa, ya kan? Iya dong, bener gak? Terus you gak ada backing lagi kan? Papa udah gak ada backing lagi dong. Gak ada backup lagi. Tapi Yusuf sekali lagi tidak memposisikan dirinya sebagai hakim tanda petik. Tapi seringkali kita yang bukan seperti Yusuf, mentang-mentang saya benar, Anda salah, saya punya kuasa, saya jadi hakim, pengganti Allah. Benar gak Bapak Ibu? Yusuf tidak demikian. Posisi Yusuf benar gak? Benar posisi Yusuf. Posisi saudaranya salah, dia jelas salah. Dia udah ngaku dia salah. Posisi Yusuf, dia punya kewenangan di Mesir. Dia bisa untuk memvonis apapun hukumannya, pasti terjadi. Tetapi dia tidak pakai. Dia bukan menjadi seorang hakim. Sebab aku inikah pengganti Allah. Tapi kita yang mau jadi hakim. Pas posisi gue benar nih. Nih orang salah nih. Udah, gue punya kekuasaan lagi, ya kan? Udah, kita jadi hakim, pasti Bapak Ibu. Pasti gak kita hukum? Kita vonis pasti. Kita gitu ya Bapak Ibu ya? Kita cenderung gitu gak Bapak Ibu? Saya doang ya? Saya yang berdosa, ya Tuhan ampuni aku Tuhan. Saya doang ternyata di sini gitu kan. Seringkali kita begitu Bapak Ibu. Kadang saya pikir ya, saya terus terang Bapak Ibu ya. Saya menghadapi variabel yang cukup banyak, apalagi kalau menghadapi orang tua murid, khususnya misalnya di sekolah segala macam. Kadang kan pusingnya gini ya,
posisi kadang orang tua yang sudah salah gitu ya. Terus posisi saya benar, bisa secara pribadi. Kadang ada satu, ini orang gitu ya. Kadang kan gitu ya. Dibilangin sungguh sah gitu ya. Kadang kita jadi apa ya? Jadi ada terbawa satu tindakan emosional gitu Bapak Ibu. Sering kali gitu loh. Tapi belajar dari posisi kayak gini jadi bijak gitu loh. Diam, keep. Nggak memposisikan kita ini menjudge orang loh. Walaupun Anda dan saya posisi benar. Bukan berarti waktu kita benar, kita berhak untuk menjudge orang yang salah. Bukan berarti demikian Bapak Ibu ya. Harusnya kita menjadi, nggak semua, nanti jangan sampai gini Bapak Ibu terlalu bias ya. Karena ada beberapa bagian dari sisi hukum misalnya gitu ya. Itu emang ada yang pekerjaannya untuk menilai. Hakim kan menilai, betul ya. Jangan digeneralkan ya. Jadi ntar dipakai gitu ya. Wah ini repot juga nih dipakai untuk narasi yang lain ya. Enggak. Jadi ada beberapa bagian misalnya secara hukum hakim menilai, ya kan? Pengacara membela klien, hakim menilai dari apa? Dari fakta dan data. Ya, dia yang menentukan. Emang ada bagian daripada itu. Ya, ada beberapa tugas-tugas yang emang demikian. Tapi dalam hal ini, Yusuf ini di dalam konteks dia melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang harus dia kerjakan, bukan sebagai pengganti Allah yang menghakimi saudaranya. Maksud saya paham ya? Harus dimengerti nih. Jadi kenapa Yusuf bisa demikian? Karena dia bisa melihat pekerjaan Tuhan yang mau Tuhan yang pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia yang harus dia tunaikan, bukan menghakimi saudaranya. Justru dia bilang untuk memelihara bangsa yang besar ini. Bayangkan loh, dia nggak diutus oleh Tuhan sebagai hakim, tapi ada beberapa orang yang diutus sebagai hakim. Pada waktu di hakim-hakim itu diutus sebagai hakim Bapak Ibu. Orang-orang tertentu dipanggil untuk menjadi hakim. Tapi Yusuf tidak untuk diutus jadi hakim, tanda petik gitu loh. Orang ini, Yusuf ini bisa melihat pekerjaan yang harus dia tunaikan. Saya bukan jadi hakim. Saya memelihara hidup. Menggembalakan Bapak Ibu. Maka makanmu akan ditanggung, anak-anakmu makannya pun ditanggung. Bapak Ibu bayangkan, dia memelihara, menggembalakan. Jadi kita harus tahu bahwa kita dipanggil seperti apa. Ada orang yang dipanggil menjadi seperti hakim. Seorang hakim maksud saya. Ya di dalam hukum, maksudnya penegak kebenaran, keadilan dan sebagainya ada. Tapi maksud saya dalam konteks ini, Yusuf mengaitkan pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan untuk bangsa Israel ya. Khususnya untuk saudara-saudaranya ini apa. Gitu loh. Bukan berarti nggak boleh menghakimi Bapak Ibu ya. Ini pekerjaan hakim nggak halal jadinya. Enggak gitu. Oke. Jadi saya melihat bahwa inilah yang harus kita pikirkan bahwa emang ternyata nih yang sering kali yang nggak suruh hakim gitu ya, nggak menjadi hakim kita nih. Tuhan nggak panggil kita jadi hakim, kita yang sering kali mau jadi hakim. Paham ya? Tuhan nggak suruh kita nih menghakimi, nggak suruh. Tapi kita yang mau menjadi hakim, karena apa? Posisinya pas kebetulan saya benar, dia salah. Aji mumpung nih. Ya kan saya benar, nah, atas nama saya benar. Tapi apakah benar Tuhan mau panggil kita untuk menghakimi orang itu? Itu harus kita gumulkan. Seringkali kita nggak gumulkan. Kita langsung jadi hakim. Mengangkat diri kita jadi hakim dan kita menghakimi. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi seringkali ini terjadi kekacauan. Ini bagian yang menarik lainnya adalah di bagian terakhir ya. Ayat 22 sampai ayat 26. 22 dan 26. Saya genap Bapak Ibu ganjil, kita akan baca Keluaran 50 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. 23. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini dan ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Nah, ini sekarang matinya Mesir. Tadi matinya Yusuf di Mesir. Tadi bahas Yakub. Nah, di bagian ini endingnya juga kita melihat bahwa bagaimana Yusuf diberkati oleh Tuhan. Dia cucunya gitu ya, sampai generasi ketiga ya. Bahkan tadi dikatakan anak Makhir dan anak Makhir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Ya, lahir di pangkuan Yusuf. Itu jadi artinya bayangkan ya, sampai dia bisa menikmati hal demikian. Ya, udah mungkin buyut di atasnya buyut apa ya? Kakek buyut udah paling tinggi ya. Nenek moyang gitu ya. Kakek moyang jadinya ya. Dia generasi 3, bayangkan Bapak Ibu ya. Tapi ada hal yang kayaknya Bapak Ibu lihat ya, perhatikan nih ya. Usia Yusuf dicatat 110 ya. 110. Yakub 130. Hidup Yusuf tidak lebih panjang dari ayahnya Yakub. 130. Kurang lebih ya. Saudara-saudaranya yang jahat itu belum mati loh. Orang mati hidupnya lebih panjang umur dibanding orang baik, Bapak Ibu ya. Ini terjadi ya. Yusuf umurnya nggak lebih panjang dari bapaknya. Yusuf baik gak? Baik. Saya tadi bicara juga sama istri saya. Orang baik hidupnya pendek umur gitu ya. Orang jahat hidupnya panjang umur gitu kan. Kurang ajar gitu ya, misalnya gitu ya. Kenapa demikian gitu? Tapi emang di sini kita melihat bukan masalah panjang atau pendeknya umur. Kalau kita bicara, misalnya katakanlah ya, ada orang jahat, kita tahu ini jahat ya. Ini misalnya apa ya, nama yang jarang pakai siapa ya? Acong banyak yang pakai ya. Ya si A lah gitu ya. Si A ini jahat, kita tahu nih. Si A ini jahat deh. Nah, si A ini jahat, terus kita tahu ya ini persis benar A jahat, tapi umurnya lebih panjang ya. Si B baik banget, umurnya lebih pendek ya. Nah, kalau kayak coba menganalisa Bapak Ibu ya, kalau A ini jahat, tapi diberi umur ya, itu artinya apa Bapak Ibu? Tuhan ada 2 ya. Yang pertama, titik ekstrimnya yang positif. Tuhan beri dia kesempatan untuk bertobat, betul ya? Setuju ya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, titik ekstrimnya, kalau dia nggak bertobat, itu artinya apa? Tuhan hukum. Tuhan hukum Bapak Ibu. Jangan pikir ya, kita hidup panjang dan tetap jahat gitu ya, itu hukuman Tuhan. Alkitab mencatat siapa Bapak Ibu? Firaun. Jahat dibiarkan saja jahat. Bapak Ibu bayangkan gitu ya. Udah lihat tulah 1 sampai 10, tetap aja jahat. Tetap aja keras hatinya. Bayangkan Bapak Ibu. Tuhan binasakan, jebret aja, mati gitu ya. Belum aja. Orang jahat, Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Kalau dia nggak bertobat, sebenarnya dia lagi dihukum oleh Tuhan di dalam dunia yang sementara ini. Dan nanti dihukum lagi di dalam dunia yang akan datang Bapak Ibu. Bayang, double Bapak Ibu. Damage gitu ya. Double kill. Bayangkan Bapak Ibu. Jangan pikir orang jahat kalau dia panjang umur, dia tetap jahat ya. Dia sedang dihukum Tuhan. Kalau orang jahat diberi umur panjang dan dia bertobat, dia dapat kasih karunia Tuhan. Itu bedanya. Orang baik, nah sekarang orang baik ya, tadi orang jahat. Si B baik, ya kan. Positifnya apa gitu kan. Tuhan, lu udah cukup baik, sekarang ya kan. Yuk, saya mau jamu kamu karena sudah baik. Betul? Surga, betul ya. Tuhan, kamu udah baik nih, aduh. Ada loh yang umurnya pendek, Henok. Dia dalam perjanjian lama juga ya di awal-awal. Henok usianya lebih pendek, 1/3 dari umur yang biasanya. Dulu kan usia-usia bapak-bapak kita gitu ya, nenek moyang kita tuh usianya ada yang 900 tahun gitu ya. Umurnya panjang-panjang lah, ada yang 800, 700. Henok itu 1/3-nya, kurang lebih 300-an tahun, lebih kecil dong. Lebih apa ya, lebih nggak ada, ya 1/3-nya bayangkan, nggak panjang umurnya. Kenapa Tuhan angkat? Henok dikatakan bergaul dengan Allah. Kenapa Henok diangkat Tuhan dan dipanggil? Kok orang baik dipanggil Tuhan ya?
Karena Tuhan mengasihi Henok, jangan sampai Henok dicemari di dalam keduniawian. Dunia itu begitu keras. Maka pada waktu Henok sudah baik, dalam kondisi baik, Tuhan langsung ambil dia. Tuhan gak izinkan dunia ini mengotori Henok. Menarik Bapak Ibu ya. Menarik loh. Yusuf ketika dia dalam keadaan baik, dia semua baik, dalam cucunya sampai generasi ketiga, Tuhan mau jamu dia sekarang kebaikanmu. Yuk sekarang aku jamu kamu yang lebih lagi grade-nya. Bayangkan Bapak Ibu ya, menarik ya. Orang baik mati gitu ya. Itu positifnya. Negatifnya, negatif dalam arti bukan berarti nggak enak ya. Orang baik masih hidup gitu ya, terus hidupnya menderita apa? Bayangkan Bapak Ibu ya, hidupnya menderita gitu kan, segala macam. Bapak Ibu bisa bayangin nih kepikirannya apa nih Bapak Ibu nih? Wah ini nggak diberkati Tuhan misalnya gitu ya. Kita bicara ini benar-benar baik ya Bapak Ibu. Yang ini juga yang tadi benar-benar jahat kita tahu ya. Kalau demikian, artinya ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan masih harus dia kerjakan. Ada pekerjaan yang Tuhan mau pakai orang ini, yang mau Tuhan yang dia harus tunaikan, karena ada pekerjaan Tuhan yang harus dia kerjakan dulu. Dia nggak akan mati Bapak Ibu. Dia nggak akan. Tapi begitu sudah selesai, yuk ikut. Paulus Bapak Ibu. Udah diapain pun gitu ya, dijerat segala macam gitu ya, bisa lolos Bapak Ibu. Yang lebih parah lagi Yohanes Bapak Ibu. Yohanes murid Kristus yang paling muda. Sampai akhirnya dilempar ke Pulau Patmos Bapak Ibu. Di dalam sejarah Yohanes itu dipanggang hidup-hidup, digoreng hidup-hidup Bapak Ibu. Yohanes. Alkitab nggak mencatat gitu ya. Nggak mati. Makanya diusir ke Pulau Patmos. Kalau Tuhan gak izinkan mati, gak mati. Kenapa Yohanes gitu loh? Karena ada pekerjaan Tuhan yang harus dia kerjakan, yaitu apa? Menulis Injil. Belum selesai. Maka dia tulis Injil. Ini kitab Wahyu yang tulis dia Bapak Ibu nih. Closing. Penglihatan-penglihatan Tuhan kasih kepada Yohanes. Yohanes digoreng pun gitu ya, gak mati Bapak Ibu, bayangkan. Makanya dia diusir di mulai Patmos. Dia mati tua Bapak Ibu. Bukan mati yang lain tragis ya, Petrus, Paulus dipenggal kepala, tragis dah. Petrus disalipin terbalik, semua tragis. Stefanus dirajam batu, tragis semuanya. Yohanes doang mati tua. Tuh bayangkan ya. Kalau ada sesuatu orang baik ya, ini bicara di hadapan Tuhan, orang benar ya, masih hidup. Karena ada pekerjaan Tuhan yang mau Tuhan kerjakan, yang Tuhan mau suruh dia untuk dia kerjakan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu berasa benar, baik, masih hidup. Artinya ada tugas yang Bapak Ibu dan saya harus kerjakan. Kalau Bapak Ibu yang baik gitu ya, dan dipanggil Tuhan gitu ya, artinya Tuhan sedang menjamu kita. Ya, Tuhan sudah menjamu kita. Cukup, yuk Yusuf sekarang saya jamu kamu gitu ya. Paulus, cukup Paulus, sekarang saya mau jamu kamu. Stefanus, cukup gitu kan, yuk sekarang saya mau jamu kamu. Bayangkan Bapak Ibu, Stefanus terlihat sekali pada waktu dirajam batu gitu ya. Dia melihat Kristus gitu ya, duduk di sebelah kanan. Lalu Kristus berdiri menyambut Stefanus. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul dicatat. Waduh, saya bilang gambaran ini bagaimana Kristus menyambut. Ketika misalnya saya datang gitu ya, tiba-tiba presiden berdiri. Saya baru masuk, presiden berdiri. Waduh, seneng banget ya. Berarti presiden nyambut saya dong ya. Benar nggak Bapak Ibu? Lagi duduk, tiba-tiba dia berdiri. Saya masuk, dia berdiri. Waduh, bayangkan Bapak Ibu ya. Penghormatan yang tinggi Tuhan berikan kepada Stefanus. Orang baik, mati, cukup. Tuhan menjamu. Bayangkan Bapak Ibu ya. Posisi kita yang mana nih? Si A apa si B nih, masalahnya kan gitu ya. Kita yang jahat apa yang baik? Kalau kita yang jahat masih hidup, bertobat kan nih kan gitu kan. Jangan-jangan kalau nggak bertobat ya kita dihukum Tuhan deh gitu aja Bapak Ibu. Ya. Kalau kita benar masih hidup gitu ya, berarti ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan untuk kita yang mau Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Kerjakan itu Bapak Ibu. Ya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pada malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu selesai dalam perkataan, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu, biarlah memberikan kami pencerahan dalam pikiran kami yang sederhana, kaum awam,
jemaat-Mu yang penuh dengan keterbatasan memahami segala sesuatu dalam tulisan di firman Tuhan. Tapi biarlah berkat daripada pendengaran akal firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus dalam setiap hati dan pikiran kami, biarlah kami memperoleh kemurahan untuk mengerti, supaya hidup kami persembahkan bagi Kristus. Dengar doa kami ya Bapa, pulihkan hidup kami, pulihkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberi yang terbaik. Nanti saya minta tolong Bu Indra untuk doa kolekte, Bu Indra ya. Silakan Bu Indra, kita doa kolekte Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Indra. Bapak Ibu, saya coba sedikit mengumumkan untuk rencana Natal kita nanti di tanggal Sabtu tanggal 17 Desember kita akan adakan Natal. Nah, Natal kita itu mungkin akan diselenggarakan di gereja GKRI ya, Sekolah Haleluya gitu ya, malam Sabtu. Dan kami berencana karena kita terbatas Bapak Ibu, artinya kuota terbatas karena harus ada semacam pembatasan ruangan gitu ya. Jadi kami dari panitia memutuskan untuk ada semacam tiketing untuk menghitung jumlah kuotanya. Karena nanti gini Bapak Ibu, kalau misalkan terima kasih Bu Indra, karena ruangan itu kita pakai dengan ada kursi yang terbatas, maka kita mau memaksimalkan, maka kita adakan tiketing. Tiketing ini supaya untuk memastikan Bapak Ibu bertanggung jawab hadir ya. Jadi tiketing ini untuk memastikan Bapak Ibu bertanggung jawab hadir saja ya, bertanggung jawab hadir. Karena apa? Jangan sampai ada orang yang mungkin mau datang karena kita main asal daftar-daftar saja, nggak ada tiketing, maka kita nggak bisa ajak temen yang harusnya mau datang ya, karena pikir kan kalau daftar-daftar aja kan udah daftar, nggak ada tanggung jawabnya dong, benar gak? Nah akhirnya sayang gitu loh, kayak kemarin waktu kita ulang tahun HUT gitu kan penuh kan. Nah kan kita takut nih kalau berlebihan juga repot ya kan, kalau kurang juga kita nggak mau, makanya kita tanggung jawab hadir. Gimana supaya tanggung jawab hadir? Kita bikin tiket ya. Tiketnya itu nanti untuk kembali lagi kepada konsumsi kita semua ya. Jadi untuk bertanggung jawab hadir saja ya. Jadi kita bukan karena mau uang gitu Bapak Ibu, bukan ya. Gimana kita panitia berpikir supaya bertanggung jawab hadir ya. Bertanggung jawab hadir saja ya. Oke. Jadi bukan karena mau duit gitu ya, enggak ya. Jadi emang bertanggung jawab hadir seperti itu. Oke, kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya akan menutup pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini Tuhan telah menyertai kami dalam persekutuan kami yang sederhana ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah lelah di dalam membimbing kami dan juga mengembalakan kami Tuhan. Hingga sampai malam hari ini kami merasakan bagaimana Tuhan memberikan rumput yang hijau bagi setiap kami, domba-domba Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Bagaimana Tuhan membalut setiap luka-luka kami dan Tuhan menyembuhkan dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat malam hari yang begitu indah yang Tuhan berikan buat kami. Kiranya Tuhan juga menjawab setiap pergumulan
kami Tuhan, jemaat Tuhan yang terbatas ini Tuhan, dengan segala tantangan yang ada dalam pergumulan kami masing-masing, yang hamba-Mu tidak mengetahui setiap pribadi lepas pribadi, tapi kami serahkan, hamba-Mu serahkan setiap kami, agar terus makin hari Tuhan memberikan satu tuntunan, sehingga mereka boleh terjawab dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap doa-doa mereka. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan sukacita daripada Yesus Kristus serta penyertaan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah sudah selesai. Minggu depan saya undang datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.